Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya akan menyampaikan sedikit materi about capital budgeting. Silahkan perhatikan dan tanyakan jika ada yang kurang jelas. Let's go. Capital budgeting. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Vidyaningrum dengan NIM 40119152. Kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai capital budgeting. Capital budgeting. Ada beberapa hal yang akan dibahas di antaranya. Yang pertama, cash flow estimasi. Cash flow estimasi ini adalah arus kas. Yang kedua, metode penelitian investasi. Yang ketiga, metode average of return. Yang keempat, metode internal rate of return. Yang kelima, metode net present value. Yang keenam, metode payback. Dan yang terakhir, ini adalah metode profitabilitas index. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa toh capital budgeting itu. Nah, capital budgeting adalah penganggaran modal keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal berupa investasi jangka panjang yang diharapkan manfaatnya dari 1 tahun. Next, masuk ke estimasi arus uang atau cash flow estimasi. Cash flow estimasi atau arus uang, arus kas adalah perusahaan menunjukkan beberapa dan biaya apa saja yang akan masuk dan keluar di dalam perusahaan selama satu periode. Biasanya satu periode itu dihitung dalam tahunan, yaitu satu tahun. Arus kas dalam penganggaran modal secara umum dikelompokkan menjadi 4. Ada pengeluaran kas awal, initial cash flow. Nah, initial cash flow ini merupakan pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Misalnya, ini untuk tahap awal proyek berdiri. Kita membutuhkan harga beli tanah. Yang kedua, biaya pendirian bangunan untuk tempat di mana operasi dilakukan. Yang ketiga, harga beli mesin, biaya pemasangan, biaya percobaan. Tentu saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu diberlakukannya percobaan berulang-ulang kali, lalu dipilih mana yang bisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, di sini ada operational cash flow. Arus kas operasi. Yang diperhitungkan adalah arus kas bersih selama proyek investasi dioperasikan. Rumusnya, net cash flow inflow sama dengan EBIT min tax plus depreciation. Jadi pada operational cash flow ini arus uang masuk itu dijumlah seluruhnya beserta investasi. Namun di bawahnya ada arus kas masuk bersih, yaitu penerimaan kas masuk setiap tahun atau setiap satu periode setelah dikurangi bunga dari investasi. Jadi uang pada arus kas masuk bersih ini bersih milik perusahaan karena sudah dikurangi bunga dari investasi. Selanjutnya arus kas pada akhir umur proyek. Terminal cash flows. Terminal cash flows merupakan arus kas masuk yang terjadi pada akhir masa pengoperasional proyek. Arus kas ini masuk dapat berasal dari nilai sisa penjualan aktiva pada akhir umur proyek dan dari pengembalian modal kerja yang dikeluarkan pada saat proyek mulai dioperasikan. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Di sini ada banyak metode penilaian investasi.
Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam menilai kekayaan investasi, antara lain metode yang mendasarkan perhitungan atas keuntungan akuntansi. Jadi metode pertama ini diperoleh dari perhitungan akuntansi, contohnya average rate of return. Yang kedua, ada metode yang mendasarkan perhitungan atas dasar cash flow, arus masuk, seperti payback periods methods, internal rate of return, net present value, dan profitability index. Next, kita masuk pada metode penilaian investasi. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam menilai kekayaan investasi, antara lain metode average rate of return atau ARR, cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Metode average of return atau ARR memiliki beberapa kelemahan, antara lain belum bisa menganalisis bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang dianggap layak. Konsep ini menggunakan konsep laba akuntansi dan bukan arus kas, dengan mengabaikan nilai waktu uang. Rumus untuk menghitung kelayakan investasi dengan metode average rate of return adalah seperti berikut. Jadi pada ARR ini adalah metode di mana mengukur rata-rata pengembalian bunga investasi dengan cara akuntansi. Metode ini mengatakan bahwa semakin tinggi ARR, maka semakin menarik usulan investasi tersebut. Akan tetapi belum ada cara untuk menentukan berapa batasan untuk dikatakan menarik. Jadi di sini semakin tinggi ARR akan semakin menarik usulan investasinya. Namun tidak ada batasan harus melewati berapa agar terlihat menarik. Yang penting adalah nominal yang dihasilkan itu tinggi. Lanjut ke contoh perhitungan average rate of return. Perusahaan PT Ahinggas mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow masuk ke juta per tahun, 10 tahun tanpa residu. Berapakah ARR proyek tersebut? Caranya adalah pendapatan investasi dibagi biaya investasi. Di sini biaya investasinya diketahui 500 juta. Usia ekonomisnya 10 tahun, cash inflow per tahun 100 juta, depresiasi per tahun 50 juta. ARR, pendapatan investasi per biaya investasi. Pendapatan investasinya berapa? 500 juta dikurangi 50 juta. Kenapa? Karena 50 juta ini termasuk depresiasi per tahun. Nah, per 500 juta. ARR 50 juta per 500 juta. ARR-nya 0,1 atau 10%. Jadi, tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return ARR pada proyek tersebut adalah 10% dari pendapatan. Selanjutnya ada metode payback. Payback periods atau PP. Kembalian investasi adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah proyek investasi untuk menutup investasi mula-mula dengan penerimaan kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Perhitungan payback period dipengaruhi oleh cash flow, di mana cash flow adalah tata aliran uang masuk dan keluar pada periode waktu
perusahaan. Cash flow terdiri dari cash in, uang masuk, umumnya berasal dari penjualan produk. Selanjutnya ada metode payback. Cash out atau uang keluar merupakan kumulatif dari biaya-biaya cost yang dikeluarkan. Cash flow yang dibicarakan dalam ekonomi teknik adalah cash flow investasi yang bersifat estimasi atau prediktif. Karena kegiatan evaluasi investasi pada umumnya dilakukan estimasi atau perkiraan terhadap cash flow yang akan terjadi apabila rencana investasi tersebut dilaksanakan. Next, masuk ke metode net present value. Metode net present value atau NPV merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Jadi pada intinya NPV ini membandingkan antara aliran kas masuk dengan pengeluaran investasi. Untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi yang dilakukan NPV ini, diperlakukan data aliran kas awal, initial cash outflow, aliran kas masuk bersih di mana yang akan datang. Dari rate of return minimum yang diinginkan, rumusnya sebagai berikut. N sigma T sama dengan U. Lanjut, masuk ke metode internal rate of return. Metode internal rate of return adalah salah satu metode mencari suku bunga di saat NPV 0. Informasi yang dihasilkan pada IRR ini berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan modal investasi yang dijelaskan dalam bentuk persen, periode waktu, dan beberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi. Persamaannya yang digunakan untuk menentukan IRR sebagai berikut. Jadi intinya pada metode internal rate of return ini dia membandingkan suku bunga di saat IRR sudah diketahui. Nah, IRR-nya ini diketahui bahwa 0. IRR ini berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow. Misalnya, mendapati informasinya 0. Nah, apakah ini mampu mengembalikan modal investasi atau tidak? Nah, hasilnya ini, outputnya nanti disajikan dalam bentuk persen. Lanjut, metode profitabilitas indeks. Profitability Index atau PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Kalau tadi IRR dia membandingkan antara suku bunga saat ini kalau PI ini membandingkan penerimaan bersih sekarang dengan pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, kriteria penilaian untuk PI ini adalah yang pertama, apabila PI lebih besar dari 1, maka diterima. Dan apabila PI lebih kecil dari 1, maka ditolak. Persamaan PI sebagai berikut. Profitability Index, sigma PV kas bersih per sigma PV investasi kali 100%. Contoh perhitungan PI. Pada tahun 2010, PT Karya Indah melakukan investasi di bidang properti senilai
miliar, di mana sejumlah semiliarnya merupakan modal kerja. Umur ekonomis investasi tersebut 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan cost of capital adalah sebesar 20%. Perkiraan laba sesudah pajak IET selama 5 tahun masing-masing adalah 950 juta, 1 juta 100, 1 miliar 250 juta, dan sebagai berikut. Dari data di atas dapat dihitung seperti ini. PI sama dengan sigma PV kas bersih per PV investasi kali 100%. 6 miliar 600.000 per 5 miliar kali 100%. Perhitungan dengan metode PI didapatkan hasil sebesar 1,2 kali, sehingga investasi tersebut dikatakan layak menurut PI. Investasi dikatakan layak apabila PI lebih dari 1. Nah, karena di sini hasilnya 1,2, jadi hitungannya investasi ini layak. Terima kasih penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Seperti biasa, ketika ada pertanyaan, mari kita diskusikan pada forum diskusi. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.